Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Politik dan Pendidikan. Di sini saya akan menjawab salah satu soal UTS Etika Politik dan Pendidikan yang telah diberikan oleh beliau, yaitu jelaskan macam-macam pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, lengkap dengan penjelasannya. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung melanjutkan tentang penjelasan macam-macam lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama, ada nama sekolah yang bernama Europese Lagere School atau yang disingkat dengan ELS. ELS ini adalah sekolah dasar zaman kolonial Hindia Belanda yang diperuntukkan hanya untuk keturunan Belanda saja. ELS pertama kali didirikan oleh Belanda pada tahun 1817. Awalnya ELS ini hanya menerima untuk para murid yang berkewarganegaraan Belanda saja. Akan tetapi setelah diterapkannya politik etis pada tahun 1903, ELS juga dibuka untuk rakyat Indonesia yang ingin bersekolah di sana. Para murid yang bersekolah di ELS akan menempuh masa pendidikan selama 7 tahun dengan materi pembelajaran menggunakan bahasa pengantar, yaitu bahasa Belanda. Yang kedua, yaitu nama sekolah yang bernama Holland Inland Sea School atau yang disingkat dengan HIS. HIS merupakan sekolah dasar bagi pribumi yang didirikan oleh Belanda. HIS pertama kali dibentuk pada tahun 1914. Tidak jauh berbeda dengan ILS, HIS juga menerapkan masa studi selama 7 tahun. HIS ini diperuntukkan bagi rakyat Indonesia yang berketurunan bangsawan dan keturunan tokoh termuka. Bahasa pengantar di sekolah ini yaitu bahasa Belanda. Lembaga pendidikan yang ketiga yaitu Holland Chinese School atau yang disingkat dengan HCS. HCS adalah sekolah yang didirikan pemerintah Belanda pada tahun 1908 di Jakarta. HCS ditujukan khusus untuk anak-anak keturunan Tionghoa yang berada dalam pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu, HCS juga didirikan untuk menandingi sekolah-sekolah berbahasa Mandarin yang didirikan oleh Tionghoa Hui Quan. HCS menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Lembaga pendidikan yang keempat yaitu Mirgibrit Lager Onderwijs atau yang disingkat dengan MULO. MULO merupakan sekolah pendirian Belanda yang setara dengan sekolah menengah pertama atau SMP. MULO didirikan pada akhir tahun 1930-an. MULO sudah ada hampir di seluruh kabupaten di Jawa. Masa pendidikan di tempat MULO adalah 3 tahun. Bahasa pengantar yang digunakan di dalam MULO adalah bahasa Belanda. Lembaga pendidikan yang kelima yaitu Algemeen Middelbare School atau AMS. AMS adalah pendidikan menengah umum pendirian Belanda yang didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1919. Masa pendidikan yang ditempuh
di AMS adalah 3 tahun bagi lulusan MULO. AMS setara dengan sekolah menengah atas atau SMA. Di AMS sendiri menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Lembaga pendidikan yang keenam yaitu Hugir Burger School atau yang disingkat dengan HBS. HBS adalah pendidikan menengah umum yang didirikan pada tahun 1863 untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan elit pribumi. Masa pendidikan yang harus ditempuh di HBS adalah 5 tahun. Setelah HIS atau ELS, sekolah HBS ini memerlukan murid yang pandai, terutama dalam bahasa Belanda. Salah satu tokoh penting Indonesia yang sempat bersekolah di HBS adalah Soekarno yang bersekolah di Surabaya. Lembaga pendidikan yang ketujuh yaitu Sekolah School. Sekolah School adalah sekolah rakyat yang berada di daerah. Masa studi yang harus ditempuh di Sekolah School selama 5 tahun. Para murid yang lulus dari Sekolah School disamakan dengan lulusan HIS atau HIS. Biasanya murid yang bersekolah di sini itu adalah murid yang merupakan lanjutan dari sekolah rakyat dengan masa studi 3 tahun. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.